mendapat amanah untuk perwakilan DIY. Jadi Beda TV ini sebenarnya nanti akan ada di seluruh Indonesia, yang nanti di bawah komando Departemen Dalam Negeri, di bawah bimbingan Yayasan Muslim Indonesia. Nah, kami yang pegang untuk DIY. Nanti itu kami mohon masukan dari Romo agar TV Buddha ini betul-betul bisa menjadi TV kita bersama untuk umat bersama. Monggo Romo. Iya. Kalau memang seperti itu ya, sekarang Budaya TV ini saya harapkan itu untuk menggali potensi budaya yang ada di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta ini banyak sekali yang sudah dilupakan orang. Gitu. Ini dalam waktu beberapa hari ini saya kan selalu diminta untuk mengisi webinar. Itu. Nah, kemarin itu baru saja kami menyelesaikan tentang ini, tentang akan di launching tentang rekonstruksi kota Yogyakarta dulu dari peta-peta lama begitu. Nah, saya selalu bilang itu kita tuh tidak bisa hanya mengandalkan peta-peta Belanda, tapi juga kita harus mempelajari juga ekologi Yogyakarta. Kita tahu bahwa Yogyakarta ini wilayah yang kalau di dalam naskah kuno itu disebut dengan Sabta Sindawa. Sabta Sindawa artinya itu wilayah yang dialiri oleh 7 sungai. Itu Sungai Progo, Mesot, kemudian Mongo, Jode, Gajah Wong, lalu Tambak Buryo dan Pak Oyo. Nah, ini dulu yang menjadi penopang kehidupan di Yogyakarta. Jadi bukan hanya sekedar untuk pengairan sawah, tetapi juga karena di tepi-tepi sungai itu dulu di Yogyakarta ini itu adalah banyak asrama-asrama yang ditinggali oleh para Brahmana. Jadi tempat orang pada belajar di Yogyakarta dulu itu dari seluruh tidak hanya dari Nusantara, tapi juga dari negara-negara yang sekarang disebut Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat itu belajar di Jogja semua. Itu. Nah, kalau sampai sekarang Yogyakarta ini tetap menjadi tempat belajar, itu bukan hal yang mustahil karena ini sejarah yang berbicara. Nah, itu sungai itu dulu penting sekali untuk selain untuk menopang persawahan, itu juga untuk menghidupi hutan. Karena dulu yang namanya peradaban itu mesti berasal dari tengah hutan. Kalau sekarang itu hutan itu pada dijual kayunya, kalau dulu itu tempat berasalnya peradaban itu dari hutan itu. Karena di dalam hutan itu ada asrama yang di situ para Brahmana ini mengajarkan pada siswanya itu pengetahuan yang pertama ada pengetahuan yang sifatnya itu fisik, kemudian ada yang sifatnya filosofi, kemudian ada seni, kemudian ada bahasa dan religi. Nah, dulu itu di Jogja itu yang namanya seni itu sudah sejak dulu hidup itu loh. Nah, inilah yang saya harap ini bisa diungkit kembali situasi di Jogja semacam ini. Sekarang sungai-sungai kita sudah rusak. Lalu sekarang bagaimana kita ketika menghadapi keadaan seperti ini? Tapi kan yang namanya pengetahuan itu kan terus diwariskan ya dari generasi ke generasi. Nah, itu ya mesti juga terjadi proses transformasi yang akan mengalami adanya discontinuity dan continuity itu akan selalu terjadi. Jadi saya tidak menolak adanya perubahan-perubahan, tetapi kita itu harus tahu dulu akarnya dari mana, yang berubah itu apanya gitu loh. Nah, kita itu kadang-kadang
belum sudah mengubah dulu, tapi belum tahu akarnya gitu loh. Nah ini yang menyebabkan kita itu tidak dihargai oleh bangsa lain seperti itu. Karena kebudayaan kita ini yang tadi diajarkan di dalam Brahmana itu sekarang diminati oleh orang-orang dari luar. Tapi kenapa kita sendiri malah enggak mau? Gitu, ya. Contohnya wayang lah. Gitu. Wayang itu sudah ada sejak abad keempat dulu, sudah dipakai untuk melakukan pemujaan kepada dewa. Dan itu setiap generasi itu wayang itu selalu ada. Oleh karena itu wayang-wayang yang ada, yang pernah ada itu tolong itu dipelajari dulu. Gitu. Sekarang ini belum tiba-tiba sudah mengubah. Tetapi akar wayangnya sendiri malah nggak tahu gitu loh. Nah ini yang saya menyayangkan. Akibatnya nanti bangsa lain itu tahu jati diri kita melalui wayang, kita sendiri itu malah bilang jati diri kita itu loh. Nah ini yang saya minta supaya seperti Budaya TV yang mempunyai sarana untuk mengekspresikan ini kepada khalayak ramai, itu tolong akar-akar ini tolong diangkat lagi. Itu tidak hanya wayang, banyak sekali. Itu kehidupan sehari-hari ya, misalnya tentang kehidupan bertani itu juga seperti itu, pertanian. Sekarang sudah ekosistem kita sudah rusak. Itu karena karena pertanian dengan pestisida. Kalau dulu kan tidak, dulu kan ekosistem itu bisa mengatasi sendiri itu. Organik dulu istilahnya. Ya itu hanya salah satu ya Mas. Tapi umpamanya seperti ini. Dulu kenapa tidak ada wereng? Karena dulu wereng itu dimakan oleh walang sangit. Walang sangit itu dia dimakan oleh walang kopo-kopo. Walang kopo-kopo nanti akan dimakan oleh burung gelatik itu, sehingga itu tuh bisa mengatasi sendiri. Nah sekarang kita yang namanya walang sangit disemprot, akibatnya werengnya ini nggak ada yang makan. Nah sudah dia makan padi. Nah ini rusak. Ini salah satunya. Nah ini pengetahuan semacam ini itu tolong diangkat, karena ini misalnya tentang ini tentang pertanian ini ada wayangnya juga. Ada salah satu lakon, kalau kita tahu lakon ini Sri Kundur itu ada Begawan Embung Tanpa Sirah yang nanti dia akan menjadi walang koko itu. Nah ini jadi ekosistem itu sudah berjalan sendiri sebetulnya, tapi manusia itu tidak sabar itu memotong itu gitu loh. Dulu ya kalau kita melihat di sawah itu selalu di galengan itu ada pohon lembayung. Nah kalau paginya itu baru ditanam, itu mesti bayungnya ini diambil kacang panjangnya. Tetapi kalau nanti padi ini sudah mulai berbuah, itu tidak akan diambil buahnya, kacangnya tidak akan diambil, tetapi daunnya gitu. Nah daun-daun yang tua yang tidak bisa dimakan itu akan menjadi makan walang sangit. Nah nanti kalau padi ini mulai merkata begitu, ini menjadi makanan orang itu. Nah nanti ini walang sangit yang bergerak itu. Nah nanti ketika ini sudah menjadi padinya sudah matang, walang sangit akan makan, nanti yang bergerak walang kopo-kopo. Begitu terus ya. Walang kopo-kopo dimakan burung. Itu. Jadi ekologinya. Ekosistem itu bisa mengatasi sendiri lah. Dan itu ada semuanya di cerita-cerita wayang. Itu di cerita wayang yang baku, yang lama. Nah ini kenapa semacam ini kenapa nggak diangkat? Memang sekali.
itu mungkin bagi kami PR besar Romo nggih. Iya. Jadi nanti kami mohon berkenan bisa silaturahmi, Ya, monggo. bisa banyak belajar dan nanti bagaimana ini bisa kita